Udah siap. Baik. Selamat siang Bu Yuni. Siang Bu Yanti, Bagaimana kabarnya Bu Yuni hari ini? sehat Ibu, Astungkare sehat. Iya. Ibu Yanti Nah, gimana? kabar saya sehat juga Ibu Astungkare. Kira-kira apa yang ingin kita bicarakan di siang hari ini Bu Yuni? Begini Bu Yanti, akhir-akhir ini saya itu apa ya, merasa agak overthinking dan juga kurang fokus gitu dalam mengerjakan sesuatu, saking banyaknya isi di otak saya gitu ya. Eh, Semenjak ikut CGP ini kan otomatis kerjaan kita bertambah, tugas kita bertambah Hmm. kan gitu ya. Belum lagi di mengajar di sekolah, jam tambahan di sekolah juga ada kan. Dan yang paling membuat saya agak berat gitu ya, rasanya itu pada saat hari raya yang sudah lewat ini, pas Galungan. Karena kan harus ke kampung lagi, balik lagi ke sini kan mempersiapkan hari raya ke kampung lagi. Nah, pas ada tugas juga kan dari CGP. Nah, itu yang membuat saya agak kurang fokus gitu. Saya ini orangnya sering kepikiran gitu loh Bu Yanti. Kalau bahasa Balinya itu nyap-nyap gitu ya. Mm-mm. Pada saat saya merasa itu inget dah tugasnya, aduh besok apa ya tugasnya ya? Bisa nggak saya selesai ya? Itu seringnya saya. Jadi sering mencemaskan yang belum-belum terjadi gitu loh Bu Yanti. Bahkan baru-baru awal ikut CGP ini sampai ke bawah ke mimpi tau Bu. Aduh bisa nggak ya saya ikut CGP, jangan-jangan saya paling belum lagi di kelas sampai gitu. Saya pernah tau berpikir Bu, Jadi, aduh saking kepikirannya gitu. Dan itu terus mm-mm. berlanjut gitu sampai pas hari raya ini yang paling berat sih Bu yang saya rasakan gitu. Ya selesai sih tugas saya. Hari raya kan udah lewat juga kan. Cuman itu Mm-mm. dah masih kurang fokus gitu. Kadang ngerjain tugas apa atau mengerjakan pekerjaan rumah, pikirannya kemana gitu. Itu yang membuat saya agak buntu gitu loh Bu Yanti. Makanya saya perlu teman ngobrol. Oke, Bu Yuni. Jadi Bu Yuni merasa benar-benar penuh ya, rasanya antara tugas CGP, tugas apa namanya dengan kegiatan akhir-akhir ini hari raya, jadi segala macam lumut jadinya, nggih. Jadi apa Hmm, kira-kira nih tujuan yang ingin yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita di siang hari ini? Apa yang ingin Ibu dapatkan saya dari hasilnya dari pembicaraan kita hari ini? Saya sih inginnya biar apa ya, biar hati lebih tenang gitu ya, otak juga biar lebih fresh gitu. Mumpung libur kan belum ada mengajar ya, biar bisa lebih fresh, biar bisa lebih tenang dan lebih konsen gitu mengerjakan sesuatu. Mengerjakan apa fokusnya di situ gitu. Biar nggak kemana-mana pikirannya. Biar bisa mengerjakan segala sesuatu itu lebih baik gitu loh Bu. Mm-mm. Nggih, nggih. Jadi tujuan dari Bu Yuni mengajak pembicaraan kita hari ini artinya mengatasi masalah overthinking Bu Yuni nggih, terhadap tugas CGP, kegiatan kegiatan yang Bu Yuni jalankan hari ini terkait hari raya dengan tenang, dengan lancar gitu nggih Bu nggih. Iya gitu dah Bu. Oke. Apa kira-kira yang paling penting bagi Bu Yuni saat ini, apakah tugas CGP ataukah eh, tugas-tugas Bu Yuni dalam persiapan Hari Raya Bu Yuni? Kira-kira apa yang penting bagi Bu Yuni? Kalau bagi saya itu keduanya penting Bu ya, karena ini Hmm. beda bidang gitu. Kalau di CGP kan untuk pengembangan diri kita, karena memang sudah ikut CGP ya harus ikut sampai akhir gitu. Dan hari raya ini juga tanggung jawab saya gitu. Jadi keduanya sih sama-sama penting bagi saya Bu. Yang penting bisa ngatur waktu sih menurut saya. Nggih, nggih, nggih. Kira-kira apa tantangan yang paling berat yang Bu Yuni hadapi dalam em, dalam kegiatan semua ini? Kira-kira apa tantangannya? Yang paling berat yang saya rasakan itu adalah mengelola isi pikiran saya Bu. Yang sangat kayak saya Hmm. rasa ribut sekali di pikiran saya sehingga ketika tidak fokus itu akhirnya saya juga kesulitan untuk mengelola waktu Bu. Harusnya ngerjain apa, tapi apa yang saya kerjakan, apa yang saya pikirkan gitu. Itu sih tantangan yang paling berat. Mengelola isi pikiran sama mengelola waktu gitu. Sana imbasnya gitu. Nggih, nggih. Jadi apakah ada
apa namanya, kebiasaan yang sebelumnya Bu Yuni telah lakukan untuk mengelola overthinking ini, mengelola isi pikirannya Bu Yuni, dan mungkin sudah terlihat hasilnya sebelumnya. Sebenarnya kan saya ini emang orangnya sering-sering kepikiran, Bu, ya. Mhm. Saya juga pernah mengalami hal ini, bukan gara-gara CGP sih, Bu, dalam segala kegiatan yang mungkin berat saya rasakan, kepikiran. Nah, dulu sih pernah saya melakukan yang namanya, apa ya, Hmm. mindfulness. Itu kadang-kadang saya habis sembahyang itu saya meditasi sebentar, kadang-kadang pas lagi ngerjain apa pikirannya kemana, saya tarik nafas lagi biar lebih tenang, baru saya fokus lagi. Seperti itu sih Bu, yang pernah saya lakukan. Tapi karena pekerjaan yang lebih banyak, nah akhirnya saya jarang lagi melakukan hal itu Oh, gitu. mindfulness, oke. Jadi kira-kira selain mindfulness nih Bu Yuni, selain mindfulness, kira-kira apakah ada strategi lain yang bisa Ibu lakukan mungkin untuk mengatasi masalah ini, masalah overthinking ini? Uh, Selain mindfulness, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Saya mungkin akan buat jadwal ya Bu Yanti. Buat jadwal apa hari ini yang saya kegiatan, prioritasnya apa duluan yang saya buat. Seperti tugas CGP ini kan ada due date-nya. Otomatis kan itu yang saya kerjakan dulu. Nah, untuk persiapan Hari Raya Kuningan kan masih lama, masih seminggu, jadi bisa saya geser dulu. Sepertinya saya mau bikin jadwal ya Bu Yanti, untuk mengelola waktu sama mengelola pikiran saya juga dan menguatkan itu mindfulness-nya. Lebih rutin lagi berarti saya. Oke, nggih, luar biasa sekali. Itu menjadi strategi yang luar biasa, nggih. Mengelola eh, pikiran dengan mindfulness, membuat jadwal, itu sebenarnya ide yang sangat kreatif. Kira-kira kalau itu dilaksanakan, kapan Ibu akan mulai merencanakan itu, Ibu? Untuk perbaikan diri sendiri ke depannya untuk mengatasi overthinking tersebut. Kalau untuk mindfulness atau kesadaran penuh itu bisa sih saya lakukan setiap hari harusnya Bu Yanti ya, harusnya sih hari ini udah Mhm. bisa mulai. Seperti yang sebelumnya itu setelah sembahyang sore kan udah fresh, udah selesai mandi, bisalah saya meditasi sebentar, atau di setiap saat seandainya saya merasa kehilangan fokus lagi pada saat masak mungkin saya mikirin apa gitu, atau pada saat mencuci saya mikirin apa, saya coba fokus ke nafas, jadi biar kembali lagi pikirannya ke pekerjaan yang saya lakukan. Maunya sih hari ini sudah mulai kalau mindfulness Bu. Kalau buat jadwal besok aja saya mulai deh. Untuk membuat jadwal apa sih nanti tugas demonstrasi kontekstualnya sama tugas rukolnya ini besok deh saya buat jadwal. Oke, lalu kira-kira nih Ibu, bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana Ibu ini bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan? Um, Kalau untuk jadwal, saya berpikir untuk membuat jadwal itu yang bagus gitu Bu, yang ada hiasannya nggak cuma di buku, takutnya lupa buka buku, nggak ingat sama Mhm. jadwal yang seperti biasa saya lakukan. Nah, nanti saya akan tempel jadwal itu di tempat yang mudah saya lihat. Jadi ketika saya lupa, terus saya lihat jadwal, oh saya ingat lagi, saya bisa fokus, oh ini loh yang saya kerjakan, bukan yang lain gitu. Itu sih maunya Bu, nempel jadwal di tempat yang mudah saya lihat, dengan jadwal yang mencolok gitu, biar kelihatan, biar nggak lupa Ya, lagi. dengan kreasi tentunya, nggih, jadi menarik untuk Iya. Ibu lihat jadinya. Mm. Baik, Ibu. Kira-kira apakah ada orang lain yang bisa bantu Ibu mungkin untuk melaksanakan rencana itu biar berjalan dengan lancar? Kalau untuk mindfulness itu kan harus dari diri sendiri ya, harus fokusnya Nggih. dari diri sendiri. Kalau ngerasa udah buyar gitu isi pikirannya, fokusin lagi sendiri. Tapi kalau untuk jadwal kegiatan biar saya bisa fokus, saya bisa minta bantuan ke suami saya. Jadi nanti jadwal kan ditempel di tempat yang terlihat, otomatis dia kan ngelihat. Nanti coba saya minta suami saya juga untuk ikut mengingatkan, ini loh jadwalmu hari ini. Kan dia bisa lihat juga di rumah. Jadi ada yang mengingatkan seandainya saya lupa gitu. Iya, jadi berkolaborasi nggih bersama suami.
Baik, itu rencana yang luar biasa. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari pembicaraan kita di siang hari ini, Ibu? Saya rasa masalah yang sebelumnya saya pikirkan sendiri itu ya setelah berbicara dengan Bu Yanti, saya udah nemu nih solusinya. Sebenarnya dulu saya pernah lakukan seperti mindfulness, hanya saja karena tidak sempat lagi, tapi setelah ngobrol sama Bu Yanti keinget lagi, oh coba itu dikuatkan, karena dulu bisa berhasil gitu. Setidaknya untuk menenangkan otak sama diri sendiri bisa berhasil. Dan nemu solusi baru juga, yaitu mengkreasikan itu jadwal, biar nggak di buku aja. Takutnya udah buat jadwal, di buku nggak dilihat, lupa juga. Jadi saya nemu solusi itu dari pembicaraan ini Bu Yanti untuk mindfulness sama bikin jadwal. Nggih, tanpa disadari sebenarnya sudah pernah Ibu lakukan nggih sebelumnya, tambah Benar. dikreasikan saja jadinya dengan jadwal tersebut. Jadi mindfulness dengan jadwal mudah-mudahan benar-benar bisa membantu Ibu nantinya untuk mengatasi masalah overthinking tersebut, nggih. Baiklah Bu Yuni, kira-kira apa new insight yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita di siang hari ini, Bu? New insight yang saya dapatkan hari ini ya, masalah itu kalau dipikirkan nggak akan ada habisnya ya, nggak akan nemu solusinya Mhm. menurut saya. Jadi kalau kita memang mentok, buntu, itu memang kita perlu teman ngobrol. Dan dari obrolan tadi, walaupun Bu Yanti tidak memberikan saran langsung kepada saya, tapi saya bisa menemukan solusi untuk diri saya. Jadi setiap masalah saya rasa pasti ada solusinya, asal kita bisa menggali dan menemukan, seperti itu Bu Yanti. Harus ada kolaborasi juga ya, harus ada yang diajak ngobrol biar nggak mentok-mentok sendiri gitu. Oke, sebenarnya sama Bu Yuni, Niki juga jadi pembelajaran juga untuk saya. Terima kasih. Jadi saya ada pengalaman juga dari pembicaraan kita ini untuk bagaimana nantinya ke depan apabila saya menemukan kendala yang sama, saya mungkin akan menggunakan solusi yang Bu Yuni sampaikan tadi. Oke, terima kasih Bu Yuni untuk pembicaraan hari ini. Mudah-mudahan Bu Yuni dapat mengatasi overthinking itu dengan baik nggih dan lancar. Ya, terima kasih juga ya Bu Yanti udah nemenin saya ngobrol. Tadi Iya. sebelum rukol agak ruwet, sekarang udah lebih plong gitu setelah ngobrol sama Bu Yanti udah nemu solusi. Makasih banget ya Bu Yanti udah dengerin keluh kesah saya hari ini. Sampai Iya, ketemu lagi nanti ya sama-sama. Bu. Sampai jumpa lagi Bu Yuni. Terima kasih. Iya, saya lanjutkan dengan mengisi ini. Apakah di layarnya Bu Yuni terlihat refleksi diri saya, Bu Yuni? Belum Ibu, belum. Belum ya? Oh, mesti saya rekam dari punya saya nih, terhenti punya saya di sini rekamannya. Oke, ataukah saya perlu share screen ini ya? Kalau Ibu mau menyampaikan langsung juga tidak masalah Bu, nanti saya sampaikan juga bagaimana Nah, gini, apa, umpan balik dari bentar. saya sebagai coach Ibu Ya, hari sebentar ini. yang share screen saja Dumun di sana biar terlihat yang harus saya isi. Apakah terlihat sekarang, Bu Yuni? Nah, sekarang baru terlihat Bu, masih loading Bu. Masih loading deh. Nggih, yang isikan di sini saja nggih. Tulis hasil refleksi Anda. Sebentar. Terlihat nggih Bu Yuni nggih? Nah, terlihat Bu. Tapi kurang Saya besar gitu, kurang di zoom. Ibu mau langsung ketik juga? nggih, tiang langsung ketik di sini saja. Oke, Nah, sudah? Sudah jelas? sudah. Iya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sebentar, refleksi diri latihan coaching. Niki yang ngisi duluan ya? Atau Bu Yuni yang ngisi duluan nih? Boleh Bu, dari saya dulu. Bentar dulu. Oh ya, saya yang ngisi duluan. Oh boleh Ibu Dengan dulu. Bagi Ibu percakapan. gimana tadi? Apa yang sudah berjalan baik udah jauh lebih baik Bu Percakapan dari sudah kemarin. berjalan dengan baik.
Baik, coach. Sebagai coach nih. Hmm. Kayak masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saya buatin catatan untuk umpan baliknya ya Bu, nanti biar bisa saya bacain. Oke, tolong dibuatin dulu umpan baliknya gitu. Yang perlu Oke. saya tingkatkan ada lebih banyak. Yang Pak Ibu lakukan untuk tetap kondisi Vincent sebelum saya. Hmm, hmm, apa yang akan dilakukan untuk perbaiki? Hmm, Bisa Ibu sampaikan apa umpan baliknya, Bu?
Bu Yuni, Bu Yuni. Oke, baru-baru. Lupa saya di mute. Umpan balik saya untuk Bu Yanti sebagai coaching-nya Bu Yanti. Saya hari ini senang coaching dengan Bu Yanti. Mau Ibu langsung tulis, Bu? Hmm, ya, Saya senang coaching salah ya. dengan Saya merasa senang ya. Sorry, sorry. coaching dengan Bu Yanti. Saya merasa senang. Coaching dengan Bu Cing. Yanti. Hmm, Bu Yanti mendengarkan cerita dan masalah saya. Menuntun saya untuk hmm, menggali alternatif yang pernah saya lakukan, yang pernah. Ya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. segitu? Bu Yanti juga Cukup nih. tidak menyela. Oh, jadi satu ini Bu, Oh, lagi, umpan balik sama lagi. pertanyaan untuk coaching. Jadi satu. Oke, Bu Yanti Pertanyaan juga. untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Itu dah Bu, saya jadiin satu. Saya merasa senang coaching dengan Bu Yanti. Jadi satu kan Oh itu. gitu. Umpan Tuliskan umpan baliknya ini balik, itu pertanyaannya. umpan baliknya, terus pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Oh, Oh, sama ya? saya kira tulis umpan balik dari coaching ini pertanyaannya gitu. Jadi yang saya tadi sampaikan itu apa yang saya rasakan, saya senang coaching dengan Bu Yanti gitu, Bu Yanti. Oke, terus pertanyaan apa yang Anda Bu, rasakan ada ini ya, lagi Bu Yanti lanjutannya, Bu? mendengarkan cerita ini ya? Ini saya Hah? pindahkan ke bawah gitu ya? Oh, boleh, boleh. Bu, ada lagi Tuliskan lanjutannya umpan lagi balik. satu kalimat itu. Apa? Ada lagi lanjutannya lagi satu kalimat Apa lagi? materi masalah saya. Habis itu Bu Yanti tidak menyela saat saya berbicara dan tidak menghakimi sudut pandang saya. Ya? Dah. Terima kasih Bu Sudah. Yanti. Terima kasih Bu Yuni. Oke, yang ini guys, refleksi tiang. Saya simpan dulu. Nanti saya kirim, saya hentikan berbaginya, nggih.